Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita laksanakan pada pertemuan hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Dan di sini ada yang memimpin doa. Saya. Silahkan. Oke teman-teman, sebelum mulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Terima kasih Mbak Dini. Sama-sama Ibu. Nah, gimana nih kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya yang telah berkenan hadir di ruang konseling kelompok ini bersama Ibu. Nah, kalian di sini tahu nggak mau melaksanakan apa? Konseling kelompok. Konseling kelompok betul sekali. Ada yang tahu konseling kelompok itu apa? Konseling diadakan secara berkelompok. Betul. Ada yang berpendapat? Suatu layanan yang di dalamnya tuh menyelesaikan masalah hidup. Betul sekali. Jadi konseling kelompok ini kita akan berdiskusi secara berkelompok, dan dimana nanti diskusinya kita akan membahas permasalahan teman-teman semuanya. Tetapi kita nanti di sini akan ada beberapa aturan dan norma ya. Nah, kalian ada yang mau berpendapat nggak tentang norma atau aturan yang akan kita laksanakan? Kerahasiaan. Kerahasiaan. Oke, jadi nanti kita tidak boleh saling menceritakan permasalahan yang ada di sini, diceritakan ke luar ruangan ini ya. Iya Ibu. Oke, ada lagi? Keterbukaan. Keterbukaan. Oke, jadi kita nanti akan saling terbuka untuk mencurahkan pendapat kalian. Baik ya? Tidak menjudge pendapat temannya. Oke, tidak menjudge pendapat temannya. Kita harus saling menghargai pendapat sesama ya. Mas Ibu tadi? Kesukarelaan. Oke, kesukarelaan. Di sini kalian datang dengan sukarela atau terpaksa? Sukarela, Bu. Sukarela ya. Iya. Alhamdulillah. Nah, di sini kalian sudah kenal dengan Ibu belum? Sudah. Sudah ya. Kalau dengan teman lain? Belum. Belum. Oke, mungkin nanti kita perkenalan dulu dengan menyebutkan nama dan kelasnya. Mau dimulai dari mana? Dari Ibu. Oke, dari Ibu ya. Oke, perkenalkan Ibu, nama lengkapnya Cesarea Putrimati. Biasanya Ibu dipanggil Ibu Cesa. Oke, silakan. Mau dimulai dari mana? Perkenalkan, nama saya Ego Andoris. Biasanya dipanggil Jo, kelas 10 IPA 1. Oke, Mas itu. Perkenalkan nama saya Nida Primas, bisa dipanggil Adin dari kelas 10 IPA 4. Perkenalkan nama saya Nia Priyani, biasa dipanggil Tini, kelas IPA 2. Perkenalkan nama saya Tessa Dwi Melani, biasa dipanggil Eca, dari kelas 10 IPA 5. Oke, terima kasih. Dan jadi karena kita di sini sudah saling kenal, maka di sini Ibu akan menjelaskan bahwa tujuan kita di sini yaitu akan membangun suatu diskusi yang dimana nanti teman-teman akan bercerita tentang permasalahan yang bertema di sini adalah karakter loss. Di sini karena Ibu beberapa waktu lalu mendapatkan laporan bahwa beberapa dari kalian itu yang ada yang sering terlambat masuk sekolah, dan juga ada yang bolos, ataupun juga ada yang terlambat mengumpulkan tugas-tugasnya gitu ya. Oke, sebelum kita mulai proses layanan konseling kelompok ini, Ibu akan menyampaikan bahwa proses konseling kelompok ini akan dilaksanakan hingga beberapa pertemuan ke depan. Jadi pada beberapa pertemuan ke depan nanti kita akan membahas atau melanjutkan layanan yang sudah kita laksanakan pada hari ini. Oke, kita sepakati mungkin nanti akan ada sekitar 3 pertemuan untuk kita bisa berjalan sekitar 3 mingguan ya. Baiklah, karena berhubung waktunya sudah habis, mungkin kita akhiri terlebih dahulu pertemuan kita pada hari ini, dan nanti akan bertemu di minggu depan pada hari yang sama. Bagaimana? Semuanya bisa? Bisa. Oke. Oke, terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik Ibu. Ada yang memimpin doa? Ya. Mas Jo, silahkan. Ya baik, teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, berdoa dipersilakan. Doa selesai. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Nah, di sini kita akan melanjutkan kegiatan kita pada minggu lalu ya. Iya Ibu. Jadi pada minggu lalu kan kita sudah pertemuan yang pertama nih. Kalian masih ingat nggak tentang norma atau peraturan yang harus kita penuhi? Masih ingat? Masih Bu. Masih. Apa aja? Kerahasiaan, keterbukaan, keterbukaan, sama Mengenai boleh pendapat. ngejudge pendapat orang lain. Oke, masih ingat ya berarti ya. Nah, kalau gitu
Jadi kesepakatan kita yaitu harus saling menjaga rahasia. Ya. Nanti Ibu akan minta satu persatu untuk menceritakan permasalahannya, dan Ibu mohon untuk kalian bisa saling menjaga kerahasiaannya agar orang-orang di luar sana tidak mengetahui apa yang sudah kita bahas pada beberapa pertemuan ini. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, baiklah, untuk tahap selanjutnya kita akan melaksanakan tahap kegiatan atau tahap working. Nah, dalam tahap kegiatan ini Ibu akan meminta kalian untuk menceritakan permasalahan kalian tadi. Dan mengenai permasalahan ini kan kita kemarin sudah bersepakat untuk temanya yaitu karakter loss. Nah, apakah anak-anak semuanya sudah siap untuk memasuki tahap selanjutnya? Siap. Oke, kalau sudah siap, Ibu ingin mendengar cerita kalian. Mau dimulai dari siapa dulu? Mbak Eca. Oke, Bu. Jadi gini, kita kan itu baru awal semester kan ya, Bu. Nah, kayak mungkin aku ngerasa terlalu senang ketemu temen yang baru gitu ya. Jadi kalau pulang sekolah tuh aku tuh main, Bu, nggak pulang dulu ke rumah. Terus kan kemalaman ya, kadang pulangnya setengah 8 jam isya gitu. Dan capek kan, jadi aku tuh malah ngerjain tugas yang dikasih sama guru gitu. Oke, jadi Naica ini suka pulang terlambat, lalu Naica nggak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru gitu ya? Jadi dulu aku nggak kayak gitu, pas dulu, SMP. Dulu lebih sering ngerjain, lebih sering tepat waktu gitu ya? Iya, dulu malah aku tuh sebelum deadline aku udah ngerjain. Oke, Mas Ego dulu? Ya baik Bu, jadi permasalahan saya tuh gini Bu, apa namanya, sering terlambat sekolah karena ya ini malamnya saya sering begadang. Nah, begadangnya ini kadang tuh mengerjakan hal-hal yang tidak perlu sebenarnya. Begadang cuma ya kumpul aja sama teman-teman gitu, kadang cuma ya main game gitu kan, terus ya keluyuran gitu gitulah, motor-motoran keliling gitu. Apa namanya tuh, yang dulunya masih SMP itu saya nggak pernah kayak gitu. Jadi ya itu apa namanya, kita ketemu dengan teman-teman baru ya saya ikut-ikutan teman yang baru gitu, kayaknya seru juga gitu kan, tapi ya efeknya itu dampaknya bagi saya itu sering terlambat sekolah karena ya pulangnya sering kemalaman. Jadi Oke, jadi Mas Jo ini sering terlambat masuk sekolah karena pada malam harinya lebih sering main sama teman-temannya. ya lebih aktif di malam hari. Selanjutnya, Nadine. Ibu, saya tuh kan sama teman-teman SMP saya kan ada satu sekolah ya, ada satu SMA. Nah, jadi saya sama teman-teman SMP tuh sering banget main sampai malam buat ngabisin waktu karena kan gak ketemu di sekolah. Jadi kita malamnya main nongkrong cerita lah gitu. Sampai malam terus kayak sampai jam 12 gitu. Terus akhirnya paginya tuh sering kesiangan gitu kan. Mungkin kadang saya ngerasa ini lah nggak apa-apa kesiangan, tapi ada kalanya saya tuh kesiangan ngapain, udah mending sekarang bolos aja. Jadi saya sekarang sering banget bolos, sering banget terlambat juga jadinya gitu. Oke, jadi Nadine ini karena sering main sama teman tadi ya, jadi beberapa terakhir ini sering bolos sekolah gitu. Oke, nah Dini? Kalau saya kurang lebih sama kayak Mas Jo, Ibu. Jadi kalau malamnya tuh suka main sampai ke waktu gitu. Jadi akhirnya paginya tuh kesiangan. Oke, jadi terlambat masuk sekolah gitu ya? Iya. Oke, jadi kan tadi sudah bercerita ya kalian semua, dimana Nak Eca tadi sering pulang terlambat lalu tidak mengerjakan tugas, dan Mas Ego karena malamnya selalu main sama teman-temannya, suka nongkrong, jadi masuk sekolahnya terlambat. Nah, Adin tadi karena juga main sama teman-temannya jadi sering bolos sekolah, dan Nadine juga sama seperti Nak Ego tadi. Nah, dari teman-teman semua mungkin mau permasalahan siapa dulu yang ingin kita bahas? Mungkin karena tadi masalahnya kebanyakan yang terlambat sekolah, mungkin masalahnya Mbak Nadine. Karena Oke, Mbak Adin gimana? Yang lain setuju? ya itu Ya, kan Bu. bolos ya, Iya. bolos kan ya gitu. Kalau kita kan Bu, saya sama Sudah dia kan terlambat. ya sudah terlambat gitu ya Bu, nggak sampai bolos. Ya, Kalau kalau dia Nadine kan sampai bolos gitu. Jadi sepertinya masalah Mbak Nadine yang harus selesai. Tapi kayaknya kamu juga berat itu ya. Kalau tugas tuh ibu bisa aja ngasih solusi kayak nanti kemudian istirahat itu, kalau bolos ya nggak ngapa-ngapain, nggak maksa nggak apa. betul. Bagaimana Mbak Adin? Apakah Boleh. bersedia? Ya udah boleh. Boleh. Nanti kita gantian. Terus Mbak Adin, Mbak Eca dulu. Nggak boleh. Nah, mungkin Mbak Adin bisa menceritakan tentang permasalahan dulu, lalu nanti bisa teman-teman untuk menanggapinya. Ya, baik Ibu.
Jadi aku kan sama teman SMP aku tuh akrab banget kan. Iya bestie banget. Nah sampai aku tuh waktu pas SMA satu sekolah sama mereka, udah aku pengen banget satu sekolah sama mereka kan, tapi ternyata enggak gitu kan. Terus udah ini aku tuh dari satu circle itu aku doang yang ngebareng gitu kan. Solusinya adalah kita sering kumpul bareng-bareng mungkin di rumahnya si A sama si B gitu kan. Terus atau enggak ngopi di luar gitu kan sampai malam. Terus mereka tuh orang yang bisa manajemen waktu itu loh, tapi aku ternyata nggak bisa gitu kan. Paginya kesiangan, 6:30 baru bangun gitu kan. Jadinya kan aduh keburu lah ya kalau misalnya lagi keburu ya langsung siap-siap, tapi kalau misalnya lagi malas banget dulu karena macam gitu, terus malas kayak siap-siap gitu kan, akhirnya aku bolos, itu sering banget. Nah kalau ditanya teman-teman SMA emang ada yang ngingetin, ya ada sih, tapi kan karena baru juga kan, jadi kayak nggak kedengerin yang gimana gitu. Oke, mungkin teman-teman yang lain mau bertanya boleh. Itu kamu main setiap hari, misalnya dalam seminggu tuh kira-kira berapa kali kamu main? 5. Mungkin ini sih, kan tadi aku bilang 5 ya, karena kamu pulangnya malam terus dan belum bisa manage waktu. Menurut aku mainnya tuh satu aja nggak sih, jadi biasanya kan minggu tuh libur, nah nggak apa-apa tuh mungkin jadi satu aja sekali. Yang lain? Aku mau nanya, itu pas kamu misalnya malam itu apa dicariin sama orang tua kamu nggak Dicariin pastinya. tapi kamunya kayak Tapi karena kayak nanti aku juga pulang mau bawa kunci, kan tenang aja, tadi tidur duluan aja gitu. Oke, Mas juga ada yang bertanya? Saya ingin bertanya nih kepada Adin. Jadi kan Adin ini sering keluar malam gitu kan sampai pagi nongkrong gitu kan kumpul dengan temen. Terus apa namanya? Karena bangun kesiangan, kadang Adin nggak mau berangkat sekolah gitu. Nah, maksudnya tuh apa sih yang menjadi faktor? Maksudnya faktor Nadine itu kadang kalau misalkan kesiangan itu takut untuk berangkat gitu. Padahal kan terkadang masih bisa gerbang sekolah masih dibuka gitu dan guru juga masih mengizinkan, ada dispensasi waktu lah untuk terlambat. Jadi pertanyaan untuk saya itu kenapa kok Adin nggak ketika terlambat itu nggak mau berangkat? Pertama mungkin kalau misalnya kayak masih di rumah tuh kayak aduh malas ya kan. Ada juga kalanya udah siap-siap terus pas sampai di jalan atau di mana lagi di jalan tuh kayak kan udah kesiangan malu juga ya ngapain berangkatnya sekalian aja bolos gitu loh, kayak nanggung banget berangkat kesiangan, jadi mending sekalian aja bolos. Oh jadi Adin malu gitu ya kalau Yang terlambat? pertama malu terus kayak harus berurusan sama guru gitu Iya. kan. Kalau malu apa namanya emang temen Adin itu suka ngejek yang terlambat gitu. Enggak sih, tapi kayak bukan ngejek sih, tapi kayak misal kita masuk kelas kan orang telat terus mereka kayak ih telat gitu, tapi nggak yang diajak gimana. Kalau berurusan dengan guru, apa namanya gurunya nggak memberikan dispensasi waktu gitu. Semisal ada dispensasi waktu keterlambatan 10 menit atau 15 menit gitu. Atau memang terlambatnya itu udah sampai setengah jam atau bahkan 1 jam gitu. Paling kan misalnya aku 7:30 tuh jam 7 baru bangun, setengah 8 misalnya udah siap kan, otomatis di jalan kan karena macet segala macam, jam 8 baru sampai sekolah kan udah siang banget. Oh, jadi terlambatnya itu udah ya udah parah banget sampai setengah jam gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, cukup. Nah, untuk Adin ibu ingin bertanya. Nah, Adin ini berapa bersaudara? Aku bungsu. Berarti ada kakak ya? Iya. Tapi kakaknya masih tinggal satu rumah kan? Udah enggak. Berarti sama orang tua? Iya, jadi aku bungsu tapi kayak tunggal. Oke. Nah, kalau misalkan Adin ingin bolos, kan orang tua juga masih ada di rumah ya? Apakah orang tua tidak kayak marahi atau Marahin sih kayak berangkat siangan gitu kan, tapi kan mereka juga harus kerja kan, jadi mereka juga kalau misalnya udah kesiangan kayak ini mereka juga sama kesibukan masing-masing gitu. Oke, jadi nanti karena orang tua udah mau berangkat kerja, makanya Adin dibiarkan gitu? Iya, karena kan mereka nggak mungkin nungguin aku, mereka juga ikut telat dong nanti. Oke. Nah, untuk permasalahan yang Adin alami ini, apakah Adin sudah pernah untuk mengatasi permasalahannya? Udah sih kayak misal pulang malam tapi kayak udah pasang alarm banyak banget, tetap aja dari enggak, karena kan tidurnya pagi ya jam 1 gitu kan, jadi waktu pas masih jam 6 atau jam 5 misalnya kayak masih ngantuk gitu loh, masih lelap banget tidurnya. Oke, jadi untuk mengatasinya baru satu cara itu tadi ya. Nah, mungkin karena Mbak Adin kan tadi baru melaksanakan caranya satu cara itu tadi ya. Nah, mungkin teman-teman yang lain bisa memberikan masukan untuk mengatasi permasalahan yang dialami Mbak Adin. Sama sih Bu, kayak yang tadi saya katakan kan, tadi kan Mbak Adin bilang kalau misalkan dia seminggu itu main sama temen itu 5 kali. Nah, lebih baik itu tuh dikurangin, jadi kamu harus tahu prioritas dulu loh. Kan sekolah tuh lebih penting ya daripada kamu sama teman. Ya, ketemu sama teman juga penting, cuman kan harus apa ya, harus tahu waktu
dan kamu pun ngumpul sama teman itu membuat kamu jadi teman sekolah. Jadi lebih baik kamu atur prioritas kamu, mana yang lebih penting, sekolah atau teman. Pasti kan sekolah kan, karena ya untuk kamu juga pendidikan. Boleh aja ngumpul sama teman, asal ya itu yang tadi aku bilang, kan minggu tuh libur, nah mungkin bisa tuh Sabtunya kamu main bebas, puas-puasin tuh Sabtu main, karena kan biasanya libur, dan walaupun kesiangan juga nggak apa-apa karena libur gitu kan. Aku ini sih paling takut tuh nolak. Nggak enak gitu ya ya kalau dia diajak langsung kayak udah boleh hayu gitu kan. Walaupun udah capek-capeknya tapi kayak udah hayu boleh main gitu kan. Gitu. Oh, jadi kamu ikut main tuh karena nggak enak? Iya nggak enak, terus kayak gimana nggak apa ketemu temen juga. Gitu. Mungkin kamu udah coba jelasin belum ke mereka kalau misalkan kayak kamu tuh kalau misalkan main terus pulang malam ngebuat kamu jadi kesiangan gitu. Enggak, kayak misalkan hari ini aku telat ya untuk bolos, terus malamnya kan kebol, terus ih parah aku tadi telat, ada yang bolos, terus mereka kayak gimana sih malah justru begitu, nggak yang kayak dikasih saran atau mereka sadar bahwa ih ternyata penyebab dia bolos tuh apa kita, karena pukulan kita gitu. Ya harus lebih tegas sama diri sendiri sih Din. Kayak maksudnya ya sekolah kan penting ya, jadi ya itu harus tahu prioritas, usahain yang gak usah kayak kan gitu. Dan aku kalau misalkan kamu jelasin ke mereka baik-baik gitu, insya Allah mereka pasti bisa ngerti. Oke, mungkin yang lain ada yang memberikan masukannya. Aku ibu mungkin kalau misalnya adiknya susah nolak gitu ya, dia bisa itu nerapin batasan gitu loh Bu. Kayak misalnya dia tadinya misalnya pas main tuh pulangnya jam 10 atau jam 11 malam banget gitu, mungkin dia bisa kayak maksimalin, oh aku jam 9 yang sudah pulang nih gitu. Iya. Oke. Iya. Dari Mas Eko? Mungkin apa namanya, saya setuju dengan ini sama Eca ya, apa namanya lebih tegas diri sendiri gitu kan, apa namanya ketika ada ajakan itu, karena itu apa namanya memberikan dampak yang lumayan apa namanya berpengaruh lah gitu terhadap adik gitu. Jadi yang memaksimalkan bahwasanya ini masih anak sekolah gitu, ada skala prioritas, jadi sekolah itu penting, jangan sampai terlambat gitu. Setelah itu tuh mungkin ketika masih apa namanya ada keterlambatan dari adin, mungkin jangan berpikir untuk apa namanya takut berurusan sama guru, takut dikatakan teman atau malu gitu. Jadi dengan dispensasi waktu yang diberikan atau memang sudah terlambat banget ya, kalau masih bisa untuk masuk dalam kelas ya kenapa enggak gitu. Jadi bisa dijelasin sama guru pun juga, kalau apa namanya menerima hukuman dari guru ya mungkin memang itu konsekuensinya gitu. Mungkin. Oke, nah dari Mbak Adin gimana tentang masukan dari teman-teman untuk mengatasi permasalahan? Setuju sih, maksudnya masukan teman-teman juga bagus-bagus, baik-baik gitu kan. Aku harus bisa memprioritaskan diri aku, harus berani untuk nolak, harus tahu batasannya gitu kan, jangan apa yang merasa, jangan menyepelekan hal-hal kayak gitu kan. Terus belajar untuk tahu tanggung jawab. Oke, nah tadi kan kita bahas sudah Mbak Adin ya, dan sudah mendapatkan beberapa caranya. Selanjutnya nih kita akan bahas dari permasalahan Aisyah. Nah mungkin Mbak Aisyah bisa menceritakan lebih lengkap mengenai permasalahan yang sedang dialami. Jadi gini kan Bu, kan ini kan baru jadi baru kan di SMA, terus kan teman-teman yang baru di sekolah beda-beda, terus kan aku emang kayak seneng ya Bu kalau ketemu orang. Jadi kalau misalnya mereka ngajak main tuh kayak pulang sekolah ya, kayak ya habis pulang ayo kita ngapain, kita nongki, aku kayak ayo seneng kan aku kalau ketemu orang gitu. Tapi kan kayak pas kalau udah ketemu teman tuh kita kan kalau waktu kan ya Bu, nggak beda jauh-jauhan sama Mbak Adi. Nah saya ya kadang kayak sampai jam 8, jam 9, padahal itu ada tugas yang dikasih guru, tapi kan aku terlalu lupa dengan waktu, jadi kayak pas pulang capek, jadi ya udahlah nggak usah ngajarin gitu. Oke, nah ini dari teman-teman nih ada yang mau ditanyakan nggak sama Mbak Aisyah? Ya tadi baca namanya sering yang mengumpulkan tugas gitu, terlambat mengumpulkan tugas. Ketika ada keterlambatan atau tidak mengumpulkan tugas sama sekali, efek apa, dampak apa sih yang nggak bisa terima gitu, atau ada hukuman apa sih yang nggak bisa terima? Sejauh ini cuma baru ditegur sih ya Bu, tapi kan ditegurnya tuh di kelas, kan malu ya Bu, kayak teman-teman jadi tahu kayak ih Eca nggak ngerjain tugas gitu. Oh jadi cuma sekedar ditegur aja? Iya, baru sampai ditegur. Aku mau nanya, ya kan kamu itu mainnya sama teman-teman satu kelas kan? Iya. Teman baru. Nah teman-teman kamu juga sama yang ngerjain tugas atau gimana? Atau ngerjain benar-benar tuh? Tapi kan aku emang teman-teman sekelas, tapi mereka tuh bisa mengerjain ke mereka. Jadi mereka pulang sekolah tuh mereka kayak ngerjain tugas dulu baru istirahat. Kalau aku tuh lebih memilih istirahat daripada mengerjakan tugas gitu. Oh berarti teman kamu ngerjain tugasnya tuh setelah main? Iya.
masih ada lagi yang ditanyakan? Oh, Oke, nah untuk Mbak Ica nih, kan Mbak Ica sering terlambat ngumpulin tugas ya, atau bahkan nggak ngumpulin. Nah dari pihak gurunya apakah menegur Mbak Ica atau memberikan hukuman gitu? Jauh juga menegur sih Bu. Terus kayak cuma misalnya di kelas kayak gimana sih kenapa gini dan gini tugas, nanti saya tunggu ya sampai istirahat, cuma gitu doang, nggak sampai kayak ngasih poin atau nggak bisa ikut kelas gitu loh. Jadi kayak aku ngerasa kayak yaudah nanti aku bisa ngerjain ini, kumpul istirahat nyantai. Oke, nah untuk mata pelajarannya apakah semua mata pelajaran Mbak Ica tidak mengumpulkan atau hanya beberapa saja? Sebenarnya cuma beberapa sih ya Bu yang emang kayak mata pelajaran itu aku nggak terlalu suka gitu loh Bu. Contohnya kayak matematika, fisika yang emang harus ngitung, yang dimana emang itu butuh waktu yang lama. Kayak aku udah capek nih habis main, kayak aku mikir enggak deh gitu Bu. Oke, nah untuk permasalahan Mbak Ica ini apakah Mbak Ica sudah pernah memberikan apa atau mengatasi permasalahannya gimana gitu, apakah sudah pernah? Sejauh ini belum sih Bu, soalnya kan itu juga belum terlalu lama ya saya ngelakuin kayak gitu. Jadi kayak masih memilih melakukan daripada Oke, jadi lebih cepat gitu ya ya? kayak gitu. Nah teman-teman nih, kan tadi Mbak Ica belum memberikan cara untuk mengatasi permasalahannya. Mungkin dari teman-teman bisa memberikan masukan untuk Mbak Ica gimana untuk mengatasinya. saya Ibu. Ya, Bentar Nek. Tadi kamu bilang pelajaran tertentu aja ya Nek? Aku matematika. Matematika fisika yang itu hitungan. Menurut aku nih, coba aja nih. Itu kamu nonton setiap hari? Nggak setiap hari sih, tapi rata-rata pas aku nonton aku besok mata pelajarannya Oh, bisa kayak gini Ya. kamu kerjain tugasnya itu di kafe bareng sama teman-teman. Kan kamu bilang, ya kan bener gak sih? Nah jadi kalau kayak gitu kan enak ya, maksudnya ngerjain bareng-bareng pasti bakalan lebih mudah juga tuh menyelesaikan tugasnya. Terus habis itu juga setelah ngerjain kan pasti masih ada waktu untuk ngobrol juga. Jadi nanti tuh kalau pas pulang main tuh ya udah tinggal tidur aja, nggak usah mikirin tugas lagi. Jadi ya itu kerjaan tugasnya bareng pas nongkrong di kafe. oke, teman-teman yang lain mungkin masukannya untuk mengatasi permasalahan Mbak Ica gimana? Mungkin bisa bantu teman-teman yang sering main sama Ica kan ya. Iya aku tuh sering tahu kayak aku terbuka aja sama mereka kayak tau gak sih aku tuh kalau nongkrong tuh benar lupa buat ngerjain tugas, jadi tau aku ingetin atau maksudnya kayak tadi saran Mbak Dini kalau kita fokus kalau ngerjain tugas aja jadi bukan cuma gabut cerita doang gitu. Jadi siapa tahu mereka bisa bantu kamu. Oke, dari Mas Dio ada masukan? Mungkin lebih apa ya, lebih dirubah apa namanya, ketakutan Mbak Eca aja gitu loh. Jadi ketika apa namanya, kan Eca ini sering nggak ngumpulin itu mata pelajaran tertentu gitu, karena memang lumayan susah ya kalau matematika, fisika gitu. Jadi menurut saya ya ketika itu yang perlu berusaha untuk terus mengerjakan aja gitu. Jadi namanya ketika ada tugas tersebut yang berusaha untuk menyelesaikan tugasnya. Terus namanya mumpung sekarang ada tadi kan masih libur gitu kan, belum di tahap yang mendapatkan hukuman yang lebih parah gitu. Jadi sekarang ya untuk kedepannya mungkin Eca lebih lebih rasional aja gitu kalau udah itu. Oke, terima kasih. Nah dari Mbak Ica gimana tentang masukan teman-teman tadi? Bagus ya Bu, dan emang solusinya juga baik buat aku ya. Dan kalau dipikir-pikir ya juga ya, ketika misalnya aku emang senang ketemu teman-teman ya udah gunain waktunya juga dengan baik, bisa ketemu ya sambil ngerjain itu kan sampai kayak apa sih pokoknya kayak kita ngelakuin satu itu tapi dapat dua gitu. Dalam sambil minum air. Nah iya. Oke. Nah tadi kan kita sudah membahas dari Mbak Adi dan juga Mbak Ica. Nah untuk Mbak Dini dan Mbak Jo kan tadi hampir sama ya Iya. masalahnya. Nah mungkin bisa sekalian aja ya. Iya. Mungkin Mbak Dini dulu nanti cerita terus dilanjut Mas Jo gitu. Oke Oke, Bu, bisa Dami? bisa. Kalau saya sih Bu, ini sih Bu, karena main malam ya sama aja sih Bu, sebenarnya kayak Adin gitu. Dan pulang malam terus akhirnya ya kesiangan. Terus ini Bu, saya pulang main misalkan jam 10. Nah itu tuh kan saya langsung bersih-bersih gitu. Nah itu tuh gak langsung tidur tapi nonton drakor, terus kayak keasikan sendiri gitu ya Bu, nyampe 2 episode 3 episode atau pas dibaca udah jam 2 gitu. Nah jam 2 tuh kadang baru tidur. Nah itu Bu yang bikin kesiangan. Oke. Jadi karena bikin- tidurnya terlalu larut malam gitu. Iya Bu, nah itu juga yang menyebabkan saya sering terlambat sekolah. Oke. Nah dari Mas Jo gimana? Iya, ya beda juga apa namanya. Saya kan lebih sering nongkrong, teman-teman main game. Saya nanti cuma keluyuran aja motoran tengah malam gitu, pulang kadang jam 11, jam 12 gitu.
Nah pulang-pulang ini nggak lagi tidur, jadi ya main atau nonton YouTube dulu gitu ya, sama kayak aja. Oke, nah tadi kan sudah diceritakan tentang permasalahan Mbak Dini dan Mas Jo. Mungkin Mbak Eca dan Mbak Adin bisa memberikan pertanyaan dari keduanya. Boleh. Aku nanya buat dua-duanya, apakah itu tuh kalian tiap hari atau gimana? Iya, setiap hari. Ya setiap hari. Karena ini Ca drakor tuh nggak habis-habis gitu, jadinya setiap hari aku nonton gitu. Oh, Ya, mungkin namanya baru. Iya doang. Aduh, Doang. terus lagi udah itu dulu. kamu? Ayo lagi. Cukup. Nah, mungkin Ibu ingin bertanya. Kalian kan kalau main pulangnya juga malam ya? Iya, Bu. Pasti kan di rumah juga ada orang tua. Apakah orang tuanya tidak khawatir belum pulang atau larut-larut gitu? Kalau saya sih enggak sih, Bu. Soalnya orang tua saya ngebebanin saya gitu. Yang penting saya bisa jalan. Oke, kalau dari Mas Jo? Sama sih Bu. Terus ya orang tua juga apa namanya, orang tua saya kan masih muda jadi santai banget. Jadi apa namanya, karena anak pertama dan dia salah satunya cowok juga jadi bebas. Yang penting nggak merugikan orang lain. Tapi ya kalau itu dampaknya merugikan diri sendiri. Boleh nanya? Boleh. Itu kan kalian suka terlambat ya? Itu terlambatnya emang lama gitu sampai misalnya kalian datangnya jam 8, setengah 9 atau kayak mepet-mepet yang tapi pintunya tutup gitu. Kalau Ya kalau aku paling telat 15 menit gitu sih cara. Jadi kadang ya itu tuh pagar udah mau ditutup gitu. Masih bisa masuk. Cuman yang telat. Kalau misalkan masuk kelas tuh pasti udah ada bunyi. kalau saya sih terkadang telat setengah jam, terkadang bangun udah jam 11 gitu. Dan bolos kan? Jadi lebih ke bolos, dan kalau terlambat itu ya telat bangun. Dari sekolahnya masuk setengah hari gitu. Iya, jadi orang berangkat jam 7, saya bangun jam 11. Oke, nah dari kalian berdua apakah sudah pernah memberikan cara untuk mengatasi agar kalian itu tidak terlambat sekolah lagi gitu? Kalau dari saya belum sih, Bu, karena itu kayak udah jadi kebiasaan gitu kan, Bu. Jadi ya saya setiap hari ya Emang ada gurunya negeri ya? ya ada, cuman gitu lagi. Kalau Kayak udah jadi kebiasaan, Bu. Kayak Iya. saya mau tidur cepet juga nggak bisa karena ya itu udah kebiasaan. Ya, apalagi karena cuma 15 menit gitu ya? Iya. Jadi gak apa-apa gitu. Saya kayak gitu. Kalau Mas Jo gimana? belum pernah nyoba apapun, jadi saya masih asik aja gitu dengan apa namanya kalau malam yang asik sama teman-teman gitu. Jadi belum ada apa namanya tuh, belum ada solusi lah gitu. Oke, nah tadi kan Mbak Dini dan Mas Jo belum memiliki cara untuk mengatasi permasalahannya. Mungkin dari Mbak Eca dan Mbak Adin bisa memberikan masukannya. Mungkin yang buat Mbak Dini itu dia cuma 15 menit ya, mungkin masih ringan di antara kita gitu kan. Di antara kita kan dia masih ringan 15 menit kan. Tapi menurut saya ketika permasalahan itu masih ringan justru akan lebih mudah dalam mengatasinya gitu. Jadi kayak kamu tuh bisa sedikit demi sedikit mungkin biar nggak jadi kebiasaan yang paten banget itu loh, atau kebiasaan yang parah banget dengan cara mungkin pasang alarm, terus juga mainnya dikurangin, terus walaupun cuma 15 menit tapi jadi satu hal yang bikin panik itu jangan jadi nggak apa-apa gitu, jangan diparahin. Dari Mbak Eca? Nah, kalau saya sih mungkin lebih ke dia pulangnya tuh dibatasin sampai terus kan kayak Mbak Dini ada drakor ya, cuman nonton drakor. Nah mungkin bisa kayak nggak misalnya jangan satu hari tuh jangan langsung 3 episode tapi 1 episode aja gitu. Dan minta tolong juga misalnya kan Mbak Dini sama Mas Jomas enggak ya? Kalau Mbak Dini gimana? Saya punya kakak 3, cuman udah pada nikah jadi nggak di rumah, jadi saya sendiri. Kalau kayak gitu mungkin lebih ke alarmnya gitu aja sih kamu. Ya bisa. Oke, nah Mbak Dini dan Mas Egu gimana? Udah diberi masukan dari Mbak Adin, apakah nanti bisa diterapkan atau gimana? Mungkin emang susah sih, Bu, ya awal tapi insya Allah bakalan saya coba walaupun sedikit demi sedikit. Mas Jo? Ya lumayan bagus sih Bu solusinya, kayak lebih menekan kepada manajemen diri dan manajemen waktu ya untuk akan merubah perilaku itu dengan perilaku kebiasaan tadi, tapi ya berusaha dikit untuk dirubah dengan ya itu tadi apa namanya mengurangi untuk keluar malam gitu, terus mengurangi apa namanya terlalu bergantung kepada handphone, YouTube dan segala macamnya.
Oke, nah tadi kan kalian semua sudah menceritakan mengenai permasalahan, lalu teman-teman sudah memberikan masukan untuk mengatasinya. Nah di sini ibu akan memberikan sebuah kontrak agar kalian itu bisa lebih menerapkan apa yang akan kalian lakukan agar permasalahan kalian itu tidak terulang lagi. Apakah kalian setuju untuk membuat kontrak bersama ibu? Setuju. Oke. Nah di kontrak itu kan ada nama, kelas, lalu yang pertama hal yang ingin dirubah dari kalian itu apa, bisa dituliskan. Nah, Iya. saya nggak banget pun minjem itu. Iya. Nanti jika kalian sudah, ibu akan mengundang kalian untuk membacakan satu persatu. Lalu yang kedua kan itu ada cara untuk memperbaiki permasalahannya bagaimana. Mungkin kalian bisa menggunakan cara yang sudah diberikan oleh teman-teman tadi. Sudah ibu. Sudah ibu. Sudah ibu. Kita lama bu. Yang ketiga di sini ada usaha yang akan usaha apa yang dikatakan berhasil pada kalian setelah melakukan cara yang sudah dituliskan tadi. Sudah ibu. Oke, sudah. Sudah. Reward juga sudah ibu. Jika kalian berhasil, reward apa yang akan kalian lakukan bisa Sudah, Bu. tulis. Reward banget tahun depan. Oke, dan yang terakhir di sini ada konsekuensi jika kalian tidak berhasil melakukan atau menerapkan cara untuk mengatasi permasalahan kalian. Sudah ibu. Sudah. Sudah. Nah di bawah sendiri nanti bisa kalian tanda tangani nama dan tanda tangan kalian, jangan lupa tanggalnya. Sudah ibu. Reward. Namanya ya saya. Udah. Oke, mungkin bisa dibacakan dari siapa dulu? Ya ya. Dari Mbak Eca. Baik. Untuk kontrak yang saya tulis yang pertama hal yang ingin saya ubah atau diperbaiki itu supaya saya tidak menyepelekan mengerjakan tugas. Lalu cara memperbaiki permasalahannya tuh bisa dengan ngerjain tugas bersama teman-teman ketika nongkrong tadi gitu. Jadi kan kayak menjelang pokoknya satu dan kedua gitu. Oke. Langsung usaha saya bisa dikatakan berhasil jika saya ya nggak menyepelekan tugas, saya bisa mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Terus rewardnya bisa makan es krim mixu yang saya suka. Tapi nggak setiap hari ya bu, karena terus ada tiap hari ya. Iya. Terus untuk Konsekuensi? untuk konsekuensinya, kalau saya tidak berhasil, saya nggak makan es krim selama 1 minggu. Oke. Tidak makan es krim selama 1 minggu. Ya. Nah selanjutnya kayak gini. Hal yang udah saya tulis ini kan yang pertama ada hal yang ingin dirubah dari perbaiki. Ya yang pertama jam tidurnya bu, terus sama dikurangi nonton drakornya. Jadi biar kalau bisa ya sehari 1 episode lah bu, biar nggak kemalaman. Iya. Terus cara untuk memperbaiki permasalahannya itu tadi seperti apa yang udah disampaikan oleh teman-teman yang ada di sini. Yang pertama itu ada ini bu, tidurnya nggak boleh malam-malam, terus pakai alarm ya. Terus usaha saya bisa dikatakan berhasil jika saya tidak terlambat lagi bu sekolahnya. Terus nggak kesiangan juga. Nah reward jika berhasil saya pengen ini beli apa? Enggak bu, kalau misalkan rewardnya berhasil saya pengen nonton drakor lagi bu. Tapi pas libur Tapi pas libur ya maksudnya gitu. Oke. Terus konsekuensi jika tidak berhasil saya seminggu nggak nonton drakor. Seminggu aja. sebulan. Setahun. Boleh deh sebulan gue. Oke, sebulan ya. Iya. Nah Mbak Adin. Hal yang ingin dirubah atau diperbaiki yang pertama tidak membolos dan tidak kesiangan. Terus cara memperbaiki permasalahan yang pertama itu adalah tahu prioritas, kedua dari menolak, terus bertanggung jawab juga. Terus usaha saya bisa dikatakan berhasil jika tidak bolos dan tidak kesiangan. Reward jika berhasil adalah saya membeli sepatu. Konsekuensi jika tidak berhasil adalah ini bu, saya tidak akan main sosmed Selama seminggu. seminggu doang. Karena kan sosmed kalau kita buka sosmed, buka WhatsApp, buka Instagram, tiba-tiba ada ajakan main gitu kan. Itu mainnya enggak kayaknya. Oke, jadi off habis selama 1 minggu gitu ya. 2 minggu juga boleh. Boleh ya 2 minggu ya. Oke, 2 minggu kita sepakati. Untuk Mas Dio gimana? Hal yang ingin dirubah dan diperbaiki ya pertama jam tidur, terus tidak terlambat sekolah atau bolos, terus
cara memperbaikinya yaitu tadi jangan dikurangin keluarnya, terus tidurnya jangan terlalu larut malam, terus usaha jika dikatakan berhasil bisa tidur di maksimal itu jam 10 malam, sama tidak membolos lagi. Terus jika berhasil saya pengen beli bember, motor beat. Oh, Terus konsekuensi jika tidak berhasil tidak pegang HP dan motor selama 1 minggu. oke, 1 minggu tidak memegang HP dan motor. Kalau sekolah ya antar jemput. Antar jemput. Oke, jadi kontrak kalian sudah ibu setujui semua, dan untuk waktu kontrak ini adalah selama 2 minggu. Nah, nanti selama 2 minggu ke depan ibu akan menunggu kabar kalian. Kalian bisa melaporkan kepada ibu apakah apa yang sudah kalian lakukan itu sudah bisa mengatasi permasalahannya atau belum gitu ya. Nah, mungkin cukup sampai situ aja karena waktunya sudah habis ya. Mungkin akan ditutup terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alangkah lebih baiknya sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, di sini kita akan melanjutkan proses konseling kelompok kita pada beberapa pertemuan yang lalu. Nah, pada pertemuan ketiga ini adalah pertemuan terakhir untuk kita ya. Tapi walaupun ini adalah pertemuan terakhir, ibu harap kalian bisa tetap menjaga rahasia mengenai apapun yang kita diskusikan pada beberapa waktu yang lalu ini. Nah, pada pertemuan ketiga ini kan kemarin kalian sudah membuat kontrak ya, sudah 2 minggu. Dan di sini ibu ingin menanyakan kepada kalian bagaimana progres kalian setelah ibu berikan kontrak pada beberapa waktu yang lalu. Mungkin bisa dilaporkan satu persatu. Dari siapa? Mas Ibu? Ya baik Bu, setelah membuat kontrak kemarin perilaku yang saya perbaiki itu mengubah jam tidur ya. Jadi alhamdulillah sekarang yang biasanya tidur jam 2, jam 3 sampai jam bahkan sampai jam 4 sekarang beralih mungkin lebih berkurang. Jadi sekarang tidur jam 11, bahkan maksimal sekarang 15 lah. Progresnya bagus di situ. Oke, jadi sudah lebih cepat ya waktu tidurnya. Untuk sekolahnya apakah masih terlambat? Masih Bu, tapi sekarang paling teramanya 10 menit 15 menit. Oke. Sampai kesiangan 2 menit. Berarti sudah ada kemajuan yang lumayan ya. Ya. Oke, yang selanjutnya Mbak Adin. Progres aku selama 2 minggu itu benar-benar aku bisa, aku nggak bolos selama 2 minggu. Tapi awal-awal masih telat. Tapi setelah telat bisa bolos. Terus akhirnya saya memutuskan minggu depan membeli sepatu. Oke, jadi sudah bisa ya, progresnya sudah mulai berhasil dan Mbak Adin sudah tidak terlambat lagi. Mbak Adin? Kalau saya benar-benar better banget ya, kayak jadi tidurnya itu lebih awal. Terus jadi sekarang juga ini Bu, saya ngurangin banget nonton malam, sehari itu kadang nggak nonton gitu. Karena udah kebiasaan tidur cepat, jadinya tuh bawahnya ngantuk terus gitu. Jadi lebih baik tidur dan alhamdulillah saya nggak kasihan lagi. Alhamdulillah. Jadi udah ada progres yang baik ya pada teman-teman semua. Iya Ibu. Nah, yang terakhir bagaimana Mbak Ica? Buat saya juga alhamdulillah sih ya Bu, ada perbaikan, perubahan. Tadinya kan aku suka telat ngumpul ya, tapi semenjak kuliah dari teman-teman gitu kayak terus aku bilang kan pas lagi nongkrong ini jadi tugasnya bangun dan mereka juga malah ikut senang kayak jadi kan mereka juga bisa tidur cepat dan aku juga gitu. Terus juga itu Bu, apa namanya tuh terus kan aku juga menerapkan solusi ini ya Bu, kayak jadi kan itu di matkul tertentu ya. Iya. Aku tuh udah minta tolong ke temen aku dan alhamdulillah pelan-pelan aku ngerti sama mata pelajaran itu dan kayak enggak, jadi kayak dulu kan nggak suka ya, kayak enggak, ya udah biasa aja gitu. Oke, jadi sudah bisa mengikuti pelajarannya ya? Iya. Oke, alhamdulillah sekali pada anak-anak semuanya sudah bisa memiliki progres yang baik ya setelah mengikuti konseling kelompok dengan ibu dan lumayan lama ya waktunya. Iya Ibu. 3 minggu. Iya. 3 pertemuan. Nah, karena kalian tadi kan sudah memiliki perkembangan, mungkin Ya. nanti bisa kalian menerapkan reward yang sudah kalian tulis kemarin. Yeay. Nah, jadi dapat ibu simpulkan bahwa selama beberapa pertemuan ini kalian bisa memiliki progres di mana kalian tidak terlambat masuk sekolah lagi, lalu
jam tidurnya lebih cepat, tidak sering nonton drakor lagi ya Mbak Iya, Dini. itu. Dan Mbak Ica juga sudah bisa mengerjakan tugasnya, mengumpulkan tugas dan mengikuti pelajaran Iya. itu. Nah mungkin ini adalah pertemuan terakhir dan Ibu harap kalian bisa selalu menjaga kontrak yang Ibu berikan kemarin agar kalian juga bisa lebih rajin untuk sekolahnya gitu ya. Oke, mungkin sebelum Ibu tutup, Ibu ingin mendengar kesan dan pesan dari kalian semua satu persatu. Dari Siapa? saya Mbak Ica. buat kesannya senang banget ya Bu, dan walaupun permasalahannya beda-beda tapi kayak solusinya tuh bisa kita gunain juga kan. Terus setiap orang tuh ngajuin solusi kan Bu, jadi aku juga jadi bisa milih mana sih solusi yang paling bisa aku lakuin gitu. Terus kan jadi tadinya juga pikiran aku yang kayak irasional kan, jadi dia tadinya ngapain ngerjain tugas belum tidur, tapi kan itu dia kayak iya kamu bisa ngerjain tugasnya bareng teman-teman, itu kamu gak ngerti langsung tanyain gitu. Terus buat pesannya semoga perubahan yang saya lakuin gitu tuh itu bisa konsisten, jadi saya bisa terus mengumpulkan tugas dengan tepat waktu gitu Ibu. Oke, terima kasih Mbak Ica. Mbak Dini? Oke, mungkin kesannya saya senang sih Bu, jadi bisa mengubah kebiasaan buruk jadi lebih baik gitu, karena kita dari 3 pertemuan kemarin itu udah membahas masalah-masalah yang walaupun masalah yang sama tapi kan yang latar belakangnya beda-beda, tapi solusi dari teman-teman itu membantu banget Ibu buat ngasih pencerahan gitu loh Bu ke saya, biar saya tuh nggak usah tidur malam terus, nggak usah yang nonton drakor terus sampai malam yang mengakibatkan saya tuh bangunnya kesiangan dan jadi terlambat sekolah gitu. Nah terus pesannya mungkin ya semoga saya bisa tetap konsisten gitu sama perubahan-perubahan yang udah saya alami sekarang gitu. Oke, terima kasih Mbak Dini. Dari Mbak Adin bagaimana? Kesannya menyenangkan ya, karena kita nyelesain masalah tuh bareng-bareng, bukan yang kayak dimarahin serius itu enggak. Terus saya jadi ngerasa bahwa permasalahan saya tuh bukan hanya saya ngerasain, ada temen gitu kan. Terus kesannya bisa jadi kesan kelompok atau lebih dipantau lagi progresnya gitu biar kita konsisten. Ya, terima kasih Mbak Adin. Dari Mas Jo gimana nih? Ya untuk kesannya menyenangkan ya Bu, jadi dengan unsur kesadaran gitu bahwasanya itu tuh perilaku yang salah. Jadi dengan unsur kesadaran tadi kita datang ke sini bisa menyelesaikan masalah kita bareng-bareng. Dan untuk kesannya ya semoga lebih konsisten lagi untuk progresnya tadi, karena kita sudah menyampaikan progres kita masing-masing, dan ya semoga lebih konsisten dan lebih ditingkatkan. Oke, terima kasih anak-anak semuanya sudah memberikan kesan dan pesan yang baik ya. Nah, Ibu harap semoga kalian bisa menerapkan beberapa cara agar kalian bisa lebih semangat lagi untuk belajar, dan mungkin kedepannya kita bisa bertemu lagi di meeting kelompok ya mungkin ya. Dan mungkin kalian jika ada permasalahan yang ingin diceritakan bisa menemui Ibu di ruangan. Dan terima kasih sudah mau mengikuti proses konseling kelompok ini bersama Ibu. Semangat, selalu rajin belajar dan bisa tepat waktu lagi. Oke Bu. Dan sebelum Ibu tutup, ada kata-kata mutiara dari Ibu. Waktu yang kamu miliki hari ini adalah hadiah yang diberikan kepadamu. Jadilah bijak dalam menggunakannya untuk mencapai impianmu. Maka dari itu, kalian harus pandai-pandai untuk membagi waktu agar waktu yang kalian miliki tidak terbuang sia-sia. Oke, terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.